Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 26 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Etika Buruk dalam Berbahasa atau Hate Speech pada Sosial Media Instagram. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Irsan Triadi dengan NRP 5003 201089. Saya Fernanda Firdaus Ramawansyah dengan NRP 5015 201037. Saya Nazili Amur Manafil Putra dengan NRP 5015201061. Saya Clara Bilal Manegara dengan NRP 50152011. Saya Nanut Setia Nabila NRP 50152011141. Saya Diana Rahma Utami dengan NRP 503020108. Selanjutnya, yaitu presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ana Nur Setia Nabila. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan sosial media sebagai kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga tidak bisa dipungkiri mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di sosial media. Terlebih lagi, adanya area anonim yang menjadikan masyarakat bebas melakukan apapun tanpa takut diketahui identitasnya. Melihat persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan perilaku dalam sosial media atau internet, yakni UU ITE. Sayangnya, meskipun ada UU ITE, tidak memungkinkan seluruh penggunanya akan mengikuti aturan tersebut. Akibatnya, banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran etika berkomunikasi dalam sosial media. Di sini, penulis memfokuskan pada kasus etika buruk dalam berbahasa atau hate speech pada sosial media Instagram. Menurut Hayundari tahun 2007, hate speech sendiri merupakan tindakan tutur kata yang bertolak belakang dengan kesantunan bertutur kata sebagai indikator kecerdasan linguistik dan etika berkomunikasi. Contoh kasus hate speech yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah respon mereka terhadap postingan akun Microsoft tentang pernyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang paling tidak sopan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang bijak dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irsan. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengedukasi warganet di Indonesia agar lebih bijak dan menerapkan etika berkomunikasi yang baik dalam berkomentar di sosial media, serta mengingatkan bahwa etika buruk dalam bersosial media dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana. Dalam penelitian ini, kami akan memaparkan bagaimana penggunaan etika yang baik, contoh etika buruk dalam bermedia sosial, dan menjelaskan sanksi-sanksi mengenai perilaku etika buruk yang dilontarkan oleh masyarakat pengguna internet di Indonesia. Selanjutnya Yakni ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yakni ada metode literatur review dan metode observasi. Metode literatur review itu sendiri yang kami gunakan adalah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya hasil penelitian dan pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi sebelumnya. Nah, metode ini mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional yang terhimpun dalam basis data online seperti Google Scholar. Lalu metode selanjutnya ini metode observasi. Nah, metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencari bukti dari adanya kasus-kasus hate speech atau perundungan yang terjadi di Instagram. Kemudian kasus-kasus yang kami ketemukan itu akan kami screenshot dan kami bahas pada bagian hasil dan pembahasan. Lalu dari penelitian tadi, data yang kami gunakan ada dua, yaitu data primer yang merupakan hasil screenshotan tadi, kemudian data sekunder yaitu jurnal atau literatur yang berkaitan. Selain hasil screenshot tadi, di data primer kami juga menggunakan jurnal-jurnal yang membahas hal yang sama sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil penelitian berisi data literatur review yang berasal dari screenshot komentar yang mengandung hate speech dan perundungan pada sosial media Instagram. Serta kami juga mengambil dari data jurnal sebagai acuan. Berdasarkan pengamatan, kami menemukan bahwa pengguna sosial media masih sangatlah kurang dalam beretika. Seperti pada contoh komentar postingan beberapa public figure di Instagram, di antara seperti berikutnya.
Berikut screenshot dari akun Chandrika yang dirundung oleh netizen. Awal mula dari permasalahan ini adalah Chandrika menyindir Anselma dan kawan-kawannya sebagai pelakor dan kata kurang baik lainnya. Alhasil timbul perselisihan dari kedua pihak dan akhirnya dari pihak follower Anselma yang tidak terima menyerbu akun Chandrika dengan sindiran balik dan perundungan. Pembahasan yang pertama itu etika berbahasa dalam bersosial media. Etika berbahasa itu merupakan perilaku atau sikap yang baik maupun buruk dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam bersosial media, tentu kita harus memiliki etika berbahasa, baik dalam berkomentar ataupun menyampaikan pendapat, karena dalam hal bersosial media sendiri ada batasannya dan ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang kedua yaitu etika buruk di Instagram. Perilaku hate speech salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap informasi di media sosial. Tidak pernah ada kebenaran atas segala hal-hal yang berbau hate speech, bagaimanapun keadaannya. Selain dapat menimbulkan perpecahan, hate speech juga dapat memberikan sanksi bagi para pelakunya. Next. Yang ketiga yaitu sanksi perilaku hate speech di medsos. Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat. Pengenaan sanksi hate speech yang dilakukan di media sosial dapat didasarkan pada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang UU 19 tahun 2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Etika baik di Instagram. Kualitas etika komunikasi yang baik dapat dilihat dari sejauh mana kualitas berkomunikasi seseorang tersebut terhadap kesesuaian cara ia berkomunikasi dengan nilai kebaikan yang ada. Hendaknya, pemilihan kata lebih dikontrol lagi. Etika dalam berkomunikasi di media sosial seharusnya tidak mengandung unsur sara, kata kasar, serta kalimat yang mengandung ujaran kebencian. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya kesimpulan. Dari artikel-artikel yang sudah kami bahas, masih banyak kasus hate speech yang terjadi atau perundungan yang terjadi. Ini itu menunjukkan bahwa etika dalam berbahasa masyarakat Indonesia itu di media sosial masih sangat buruk. Nah, meskipun udah ada UU ITE dan juga ada sanksi dari pemerintah dalam menggunakan media sosial, hal ini tuh tidak membuat jerah pada masyarakat Indonesia untuk tidak melontarkan hate speech atau ujaran kebencian lainnya. Nah, supaya timbul lingkungan sosial media yang baik, kita tuh harus memenuhi batasan-batasan dan harus dipatuhi. Soalnya dengan harapan kita itu nggak ada lagi ujaran-ujaran kebencian atau perundungan yang terjadi lagi di kemudian harinya. Selanjutnya, saran dari kami untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang lebih kompleks lagi. Apabila tetap ingin menggunakan metode ini, diharapkan untuk mencari lebih banyak referensi agar hasilnya menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih variatif. Metode seperti kuantitatif juga dapat digabungkan dengan studi literatur agar data yang didapat itu lebih kompleks dan bisa lebih hasilnya lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?